Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jalur PMDP, yaitu jalur penelusuran minat dan prestasi untuk Poltekkes Kemenkes Malang. Jadi di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait jalur PMDP, tapi itu di Kemenkes Surabaya. Tapi sekarang saya akan jelaskan terkait dengan Poltekkes Kemenkes yang ada di Malang. Oke, saksikan dan perhatikan. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam caranya pendaftaran dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu di Poltekkes Malang itu ada apa aja jurusannya. Nah, di Poltekkes Kemenkes Malang sebenarnya tujuannya adalah untuk menghasilkan tenaga vokasi bidangnya di bidang kesehatan pada diploma 3, sarjana terapan, dan juga pendidikan profesi. Nah, di sini ada 13 dari D3, D4, dan juga profesi. Yang pertama ada D3 keperawatan, yang kedua ada D3 kebidanan, yang ketiga ada D3 gizi, yang keempat D3 rekam medis dan informasi kesehatan, yang kelima D3 asuransi kesehatan, yang keenam D3 analisis farmasi dan makanan, yang ketujuh D3 teknologi bank darah, yang ke-8 sarjana terapan promosi kesehatan, yang 9 sarjana terapan keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat biasanya K3 sih. Yang ke-10 ada sarjana terapan atau D4 keperawatan dan profesinya, profesi nurse tentunya. Yang ke-11 ada sarjana terapan D4 bidan serta profesinya juga. Yang 12 ada sarjana terapan gizi. Nah, tadi nomor 3 ada D3 gizi, yang keempat ada D4-nya gizi, dan dientetika, dan yang terakhir ada pendidikan profesi dientetis. Jadi ada 13 jurusan yang bisa atau 13 vokasi yang bisa kita pilih untuk kita bisa masuk di jurusan atau di jalur PMDP ini. Nah, untuk jadwalnya pembayaran dan juga pendaftaran itu dimulai dari tanggal 16 Januari sampai 17 Februari. Kemudian batas pengisian data online-nya sampai 17 Februari. Pengumuman administrasinya lulusnya 23. Nah, ini lulus administrasi dulu ya. Jadi bukan lulus yang memang benar-benar kalian diterima menjadi mahasiswa, tapi lulus tahap 1, yaitu tahap administrasi. Itu tanggal 23. Kemudian di tanggal 27 ada penyerahan berkas verifikasinya. Kalian lolos apa enggak? Tanggal 27 Februari sampai 7 Maret. Nah, setelah itu baru pengumuman lulus verifikasi berkas. Jadi berkas kalian sesuai dengan apa yang dimasukkan pada saat administrasi atau bukan. Nah, setelah lulus tanggal 10, 3 hari selanjutnya adalah uji kesehatan. Uji kesehatan ini harus ke Poltekkes Malang juga. Tentunya 3 hari ini dimaksimalkan untuk dijaga kesehatannya tanggal 13 sampai tanggal 15 Maret. Dan pengumumannya tanggal 17 Maret, ini rentetan sekali. Jadi selang-selingnya hanya sekitar 3 harian. Setelah 3 hari dari tanggal 17 baru registrasi untuk pembekalan mahasiswa baru di tanggal 20 sampai tanggal 24. Baru tanggal 15 Juli itu ada pra PKKMB dan pengenalannya tanggal 17 sampai 21. Dan awal kuliah, ini biasanya awal kuliah untuk universitas itu kan biasanya bulan 9 atau Agustus di akhir. Namun untuk yang Poltekkes Malang ini kayaknya mendahului, jadi paling di tanggal 24 Juli 2023 ini baru diawali perkuliahan di semester ganjil. Nah, biayanya berapa sih? Kalau biayanya untuk Poltekkes baik itu Malang, Surabaya itu tidak bergantung kepada penghasilan orang tua. Jadi semuanya dipapras, semuanya disamakan. Baik itu nanti orang tuanya kerjanya jadi petani, entah itu orang tuanya kerjanya jadi PNS, ABRI, dan lain sebagainya. Semuanya sama. Jadi untuk D3 perawatan 6.500.000, D3 kebidanan 6.750.000, gizi 5.750.000, D3
rekam medis ada 5.250.000. Kemudian Anafarma analisis farmasi dan makanan ya, jadi disingkat Anafarma itu 5.500.000. Asuransi kesehatan 4.750.000. Kalau yang D3 nya bank darah itu 6.500.000. Untuk yang D4 6.750.000 di keperawatan, kebidanan 7 juta, gizi 6 juta, promosi kesehatan 5 juta, dan K3 nya 5.750.000. Jadi sekitar antara 4.750.000 sampai 7 juta, itu antara D3 dan D4. Ini sudah sesuai dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Negeri Malang, jadi tidak bisa diganggu gugat. Ini adalah biaya terbaru. Jadi ketika kalian menginginkan masuk jalur PMDB, nah ini dia kuliah uang UKT-nya. Dibayarnya setiap kapan? Setiap semester. Jadi kalau misal kita contohkan saja ya, kalau yang kita kalian keterima di D4-nya gizi, totalnya adalah 6 juta. Dibayarnya 1 semester, berarti untuk 1 bulannya kira-kira menyediakan uang sejumlah 6 juta dibagi 6 bulan berarti 1 juta. Itu sekitar 1 bulan. Tapi ya nanti kan dibayar 6 bulan sih, 6 bulan sekali. Jadi totalnya adalah sekitar 6 juta tersebut ya. Selanjutnya ada syarat khusus. Nah, ini yang paling penting, entah itu di Surabaya, Malang, Sidoarjo dan lain sebagainya. Di Solo, Semarang pasti ada yang namanya tinggi badan. Dan itu sesuai dengan jurusannya. Nah, kalau jurusan gizi itu di pria dan wanitanya itu sekitar 145. Dan kalian juga harus itu ya, karena harus difikirkan dulu, karena kadangkala timbangan sama tinggi badan yang ada di Poltekkes dan yang ada di kalian beli itu kadang-kadang itu berbeda. Jadi mereka punya standarnya masing-masing. Nah, untuk jurusan keperawatan, untuk yang laki-laki 155, wanitanya 150. Jurusan kebidanannya itu wanitanya 150, kayaknya pria tidak dibatasi. Kalau rekam medis keduanya 145 sama kayak promosi dan juga Anafarma. Jadi sekitar 145 cm itu minimal ya, minimal 145. Jadi paling tidak di atasnya itu. Nah, bagaimana sih kriteria syarat-syarat untuk untuk diterima? Yang pertama adalah nilai dari aspek kognitifnya. Jadi ini untuk kognitifnya, artinya nilai di rapot dari pengetahuan pada kelompok peminatan di semester 1 sampai 5 itu minimal 70. Jadi kalian dicek dulu di rapotnya minimal berapa nilai kalian. Kalau nilainya ada 70, disarankan untuk blending tidak ikut. Karena apa? Sudah jelas di situ tertulis syaratnya adalah karena syarat khusus ya. Jadi tidak boleh jadi harus ada. Harus ada. Paling tidak minimalnya 70 di mata pelajaran fisika untuk IPA ya, fisika, kimia, biologi, matematika dan bahasa Inggris. Untuk IPS, matematika, bahasa Inggris, sosiologi dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau di SMK ada matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama. Jadi mapel-mapel ini adalah mapel khusus yang minimal nilai kalian 70 di semester 1 sampai semester 5. Nah, kemudian syarat apa lagi yang bisa untuk menunjang agar kalian diterima adalah memiliki prestasi non akademik, baik itu di tingkat kota, provinsi, kabupaten, bahkan itu internasional. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sertifikat atau piagam asli. Nah, kalau prestasi non akademik itu urutannya adalah yang diprioritaskan pasti yang pertama adalah bidang kesehatan. Yang kedua ilmiah, ketiga pramuka, keempat seni budaya dan olahraga, yang terakhir adalah hafalan Al-Quran minimal 5 juz. Nah, yang terpenting ini yang di C ini juga. Di Poltekkes Surabaya yang poin C ini tidak perlu, tapi di Poltekkes Malang karena memang ini Poltekkes yang karena ini berbeda ya sistemnya. Jadi dia mengharuskan untuk ada surat rekomendasi layak mendaftar dari kepala sekolah. Jadi biasanya di sekolah itu tidak memberikan formatnya. Jadi silahkan untuk diunduh dulu di halaman yang
Poltekkes PMDB Malang ini, atau dicari di Google layak mendaftar itu modelnya surat rekomendasi bagaimana, karena ini harus ditantangani oleh kepala sekolah. Nah, kemudian kalian juga harus berada di kelas 12, tahun ajarannya itu 22-23, artinya nanti lulus pada saat di tahun 2023. Jadi ketika dinyatakan lulus pada tahun seleksi, dibuktikan dengan apa? Bukti kelulusannya bisa menyusul. Jadi meskipun kalian di semester 5, kalian masih bisa untuk daftar di PMDB ini. Nah, yang kalau misal kalian tidak dinyatakan dengan lulus tahun 2023, maka akan dinyatakan gugur. Dan yang terpenting ini yang di F, poin F. Kalau di Surabaya itu maksimal 3 dan semuanya harus diisi. Tapi kalau di Poltekkes Malang, jalur PMDB itu hanya memilih satu program studi saja. Jadi kalian tidak bisa nyabang. Pak, saya pengen, contohnya ya ini, saya pengen di Malang itu Poltekkes Malang jurusan K3 dan juga rekam medis. Oh, tidak boleh. Kalau di jalur ini hanya khusus atau hanya satu program studi saja. Nanti di dalam sistemnya nanti pasti terkunci, dan itu hanya menginputkan satu program studi saja. Baik itu D3, baik itu D4. Nah, perlu diingatkan seperti itu ya. Jadi kalau misal kalian pengen daftar PMDB untuk yang Poltekkes Malang, yang dipersiapkan adalah yang paling penting layak mendaftar dari kepala sekolah, dan juga peserta hanya dapat memilih satu program studi. Itu yang paling penting. Nah, mekanisme pendaftaran seperti apa? Sama seperti Poltekkes yang lainnya. Yang pertama adalah membuat akun dulu di websitenya Poltekkes Malang, bukan Polsinyale ya, karena ini kalian mendaftar di Poltekkes Malang. Kemudian mencetak buktinya, baru mendaftar, baru membayarnya sejumlah berapa? 50.000. Melalui bank apa? Ada dua versi bank. Ada Bank BRI dan juga Bank BTN. Nomornya nanti ada nomor VA-nya, atau Mobiva atau virtual account. Nah, kalau sudah, nanti kalian bisa login menggunakan pendaftaran dan juga passwordnya, kemudian melengkapi data pendaftar. Ini lumayan panjang sih untuk yang di dalam melengkapi biodata pendaftar, dan disesuaikan dengan KK ya, jangan lupa. Jadi nanti ketika diterima tidak bingung-bingung ketika terjadi kesalahan penulisan nama dan lain sebagainya, karena kita merujuknya di KK. Oke. Untuk komponen penilaiannya seperti apa? Nah, di Poltekkes Malang ini sangat-sangat terbuka. Jadi kalian itu bisa menghitung sendiri bagaimana peluang kalian masuk di jalur ini. Yang pertama, kriterianya adalah di jalur prestasi akademik. Yang namanya akademik berarti urusannya di rapot. Nah, kalau rata-rata rapotnya pengetahuan kelompok peminatnya di semester 1 sampai 5 yang ditentukan tadi, IPA, IPS dan bahasa, kalau nilainya ada 90 sampai 100 itu 3 poinnya. Kemudian kalau 80 sampai 89 poinnya 2. 70 sampai 79 poinnya 1, dan kurang dari lebih dari 70 itu kayaknya kurang, itu salah. Kurang dari 70 itu nilainya 0. Karena minimal adalah 70 ya. Jadi 70 sampai 79 adalah 1. Kemudian akreditasi sekolah juga berlaku. Kalian tanya dulu, akreditasi sekolah kalian itu akreditasinya apa? Kalau A sudah pasti 3 nanti poinnya, B, C nanti 2 dan 1. Nah, di Poltekkes Malang juga ada yang namanya TOEFL. Kalau TOEFL-nya itu biasa-biasa, itu poinnya hanya 1. Tapi kalau TOEFL-nya versinya adalah ITP, itu berbeda sekali. Poinnya sangat tinggi. Kalau lebih dari 554, karena ini memang susah, benar-benar susah. Itu TOEFL ITP itu benar-benar TOEFL, yang namanya TOEFL bahasa Inggris yaitu ITP itu. Jadi memang poinnya sangat tinggi. Nah, kemudian prestasi yang non akademik seperti apa? Juara 1 dan juara 3 sampai juara 3. Lokal, regional, nasional dan internasional bisa dicek di tabel yang tertera dengan poin-poinnya juga. Nah, kalau yang seleksi kalau tahu fit Al-Quran itu sesuai dengan seleksi hafalannya ya. Jadi nanti perolehan poinnya seperti itu. Nah, itu penilaiannya. Kemudian apa sih yang perlu disiapkan? Yang paling penting adalah PC, laptop, dan handphone dengan sambungan internet. Itu pasti penting karena kita nanti membuat akun
kita nanti mendaftar, mengupload dan lain sebagainya itu melalui PC, laptop, handphone dan lain sebagainya yang bisa tersambung dengan internet. Nah, yang kedua adalah web browser. Terserah mau pakai apa, mau pakai Mozilla atau mungkin Google Chrome, Opera dan lain sebagainya. Tapi disarankan untuk browser yang update, jadi browser yang baru. Nah, ini yang biasanya sering download film atau mendownload sesuatu, maka untuk di laptopnya silakan untuk aplikasi IDM-nya di nonaktifkan dulu. Karena ketika mau mendownload biasanya filenya itu untuk prosesnya mau dicetak itu kalau pakai IDM otomatis nanti ke download melalui IDM. Jadi di nonaktifkan dulu biar bisa untuk langsung dicetak. Dan yang keempat yang paling penting itu adalah nomor HP yang aktif. Jangan nomor HP yang di WA yang kartunya sudah hangus. Paling tidak kartunya masih ada, WA-nya juga masih ada tentunya. Emailnya aktif, bukan email orang lain tapi email pribadi. Kemudian KTP pendaftar dan KTP orang tua. Kartu pelajar ini tidak wajib tapi bisa untuk dipakai karena di situ ada NISN juga. Kartu pelajar, NISN, NIS dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah raport. Kalian akan memasukkan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 di webnya PMDB. Nah, ini adalah webnya, jadi bisa kalian ketik atau mungkin nanti pada saat di kolom deskripsi nanti saya tampilkan linknya. Jadi ketika kalian lihat video ini kalian bisa langsung ngeklik untuk sipanwaru.poltekkes.malang.ac.id. Itu saja penjelasan dari saya, singkat. Tapi kalau misal ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti secepatnya akan saya balas. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.